Zoom meeting-nya nih, kita di Cafe Kehidupan, Iya. di rumahnya Oke. Nike, Iya, iya. terus ada Amel yang mukanya sama seperti Sama. Nike, ada Reza yang suaranya sama seperti Nike, di situ ada mamihnya Nike, ada kakaknya Betul, Nike juga. Itu betul. kan eh, tontonan cerita yang menarik kalau buat saya. Iya. Ini nanti disiarinnya dijadiin konten jadi ini kan, Iya, Bang. iya, iya, jadi konten. Jadi konten. Iya, maksudnya karena ada sesuatu yang pengen saya suarakan juga nih, Bang. Kebetulan Oke. nih, Bang. Oke, apa nih? Apa nih? Misalnya ini menyambung dari Reza. Reza yang konon katanya suaranya mirip banget sama almarhumah Nika Ardila misalnya gitu kan. Ah, Dan yang saya tahu dia kebetulan Kang Herman diambil sama Melly Guslow dan dibikinin lagu oleh Anto Hood gitu kan. oke. Harusnya itu keren banget. Harusnya itu keren banget. Harus. Dengan sosok si Reza itu harusnya itu keren banget lah harusnya jadinya gitu. Nah, sementara si ruang kreasi ini, Bang, sebetulnya alhamdulillah nih selama setahun Oke. ini ada Oke. label yang merapat ke kita. Oh, oke, oke. Karena mungkin menurut dia bahwa ruang kreasi ini adalah media untuk mempromosikan produk-produk gitu Oke. kan. Oke. Di samping apa yang sudah kita lakukan, kita bikin jadi benar-benar si ruang kreasi ini bukan konten, bukan channel pribadi, Bang, tapi lebih memediakan diri. Sekarang lebih memediakan diri gitu. Nah, si label itu untuk para musisi nih. Saya nggak pernah bosan-bosan ngomong untuk para musisi yang ada di luar sana. Kebetulan mungkin ruang kreasi ini dipercaya untuk menjadi corong untuk para musisi yang ada di Bandung khususnya, Oke. untuk daftarkanlah diri kalian, siapapun kalian yang pernah meriliskan lagu, yang lagunya telah terpublish gitu. Oke, oke. Jadi kalau misalnya Bang Alsimo, tahun 86 gue pernah rekaman bro misalnya. Wah, oke. Udah rilis Bang, udah Nah, di label mana misalnya gitu. Lu sebagai oke. apa Bang? Gue sebagai yang main gitar. Nah, Bang Alsimo itu bisa mendaftarkan di tahun sekian dengan band itu, di lagu itu, dengan label itu, eh, dengan produsernya si itu, aku bermain gitar di lagu itu. Nah, itu kita sebagai pengisi instrumen di situ, kita dapat royaltinya yang disebutnya performing right, Bang. Oh, oke, oke. Gitu. Jadi saya kadang-kadang saya live di aplikasi sebelah ya. Ah, Terus kadang-kadang kalau saya pura-pura ngobrol nih bareng sama pura-pura tamu di pura-pura podcast gitu kan, ngobrol di situ, saya selalu menyuarakan buat kalian yang ada di luar sana, kalau kalian menamakan diri kalian musisi dan pernah meriliskan, daftarkan itu namanya Prisindo, Bang. Oke, 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 oke. Nah, Wah, jadi ini LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. wah, penting nih buat Gitu. Nah, teman-teman. kemarin saya bareng sama Kang Herman daftar. Kang Herman dulu sih. Kang Herman yang Oke. ngasih tahu saya, "Mang, ada begini 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 begini," katanya, "saya udah daftar nih." Sementara dia kan 4 album tuh di Jamrud kan. Oke, iya, iya, betul. Eee album 4, album 5, album 6, album 7 termasuk lagunya ulang tahun kan si Kang Herman tuh yang main drum kan. Betul, betul, betul. Itu tiap hari orang membawakan lagu ulang tahun dan setiap hari orang menyetel lagu ulang tahun. Jadi harusnya dia mendapatkan royaltinya Oke. sebagai yang main drum pada saat itu. Oke. Gitu. Nah, akhirnya dia bilang ke gua, "Wah, yang di karaoke yang bawain lagu Selamat Tinggal banyak juga nih," Ah, kan iya, gitu kan. iya, iya. Ya udah gua daftar juga deh gitu. Heeh, Kebetulan gua 4 album juga kan gitu. Wah, heeh. gua daftar aja yang udah rilis akhirnya gitu. Heeh, heeh. Ya itu ya itu mah tabungan, untuk tabungan nanti Bang, itu mah Bang Betul, sebetulnya. Jadi betul. nggak bisa, per bulan gua dapat berapa dari royalti itu, ya maksudnya nggak di situ juga. Nah, Mhm. jadi untuk si Reza, balik lagi ke Iya, Reza, lagi kalau Reza. dia benar-benar bareng sama Melly dan sama Anto sekarang, dia harusnya meriliskan Mhm. dan langsunglah daftarkan gitu Iya, iya, iya. bahwa dia menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Melly Goeslaw. Itu kan bisa bisa lama tuh, bisa long term nantinya, Betul, betul. Apalagi gitu. sekarang kan, kita bisa taruh, apa ya, istilahnya karya kita tuh bisa di berbagai media ya, gitu kan. Jadi sayang banget kalau nanti orang yang menaruh, karyanya dia gitu kan, bukan dianya gitu. Orang yang dapat Betul. keuntungan ya. Iya, Iya, betul betul.
Gitu. Jadi kalau kalau kata saya sih Reza ya mudah-mudahan ya, karena kita juga belum tahu informasi selanjutnya nih Bang, masalah Hmm. Reza mau kemana gitu, Hmm. mau kayak gimana. Hmm. Cuman kalau misalnya nggak tahu nih Kang Herman bisa mendapatkan kontaknya Reza biar Ya. bisa langsung ketemu sama keluarganya kan lucu tuh kalau kita Ya. nanti misalnya Zoom meetingnya nih Hmm. kita di kafe kehidupan di tempat Ya. di rumahnya Boleh. Nike. Ya, ya. Nah, terus ada Amel yang mukanya sama seperti Sama. Nike, ada Reza Ah, yang suaranya sama seperti Nike, di situ ada mamihnya Nike, ada kakaknya betul, Nike juga. Itu betul. kan eh, tontonan cerita yang menarik kalau buat Iya, saya. iya sih, Gitu. iya sih. Hmm. Kalau lu pesannya sendiri kalau ke si Reza gimana ke depannya kalau nanti dia udah mulai rame? Ini kan sekarang juga sudah mulai lagi high peak-nya ya, lagi high peak-nya Ya. dia untuk diminta oleh di berbagai daerah. Ya eh, apa ya kalau menurut gua sih kalau sebenarnya karena itu kan talenta ya, Bang ya. Talenta, nah harus pinter-pinterlah mempergunakan talenta itu dengan cara seperti apa mungkin nantinya makanya kalau kalau ternyata informasi yang saya dengar dia di apa digayat sama Meli itu mah udah aman banget kalau kata saya mungkin Aman ya? ada coachingnya juga nantinya kan Iya, iya. ada cara cara berattitude dan segala macam mungkin kalau sama Mhm, Teh mhm, Meli mhm, gitu. mhm, mhm. Jadi apa yang nanti bakal ya kalau bagusnya yang saya tahu mungkin dibikin ya namanya tontonan Bang, Ya, ya. namanya kita seorang entertain, terus kita kerjanya showbiz ya, Mhm. eee pertunjukan ya, Ya, ya. ya harus mengena dari audio dan videonya kalau kata saya sih gitu Bang. Harus dapat satu paket ya, satu Betul, paket harus satu gitu. paket gitu. Jadi bukan bukan harus cantik juga, bukan harus Mhm, gimana mhm, juga, cuman jadi punya, "Oh ini Reza nih," gitu. Kayak mhm, Melly mhm. kan kalau Melly kan kalau dari kejauhan yang dandannya begitu-begitu kan udah jelas, "Oh ini Melly Guslow nih," kan kayak gitu, gitu. Cantik loh dia sekarang. Iya, Sekarang lebih gitu. lebih cantik loh, apa, Mhm, si Melly Goeslaw nih kan. Aduh, iya sudah melangsingkan dirinya Teh Melly. iya, sudah mengasingkan diri. Berhasil dia. Berhasil dia. Tambah cantik loh gue lihat perkembangan. Tapi ya, ya tadi ya, ya luar, luar biasa ya. Apa ya? Seorang Teh Meli juga mau melihat hal itu. Ya, mudah-mudahan memang si Reza ini mendapatkan apa ya asuhan yang baik karena ya tadi kita banyak dipertontonkan dengan banyak orang yang punya potensi lalu tiba-tiba dia dikejutkan dengan apa istilahnya tanda kutip keberuntungan untuk bisa tampil di Betul semua media gitu kan terkenal betul di TV betul. manapun dipinta nanti di semua podcast dia datang gitu kan. Tapi habis Iya itu udah iya. hilang dengan Mmm, sendirinya. Berarti kan tadi ya manajemen ya kalau Kang Diki sampaikan betul. cari orang yang tepat, manajemen lalu harus juga apa istilahnya mendapatkan coaching dan lain sebagainya. Heeh Terus heeh. pertanyaan gue gini ya selanjutnya terakhir mungkin terkait dengan apa ya seberapa apa ya tanda kutip lagi nih seberapa jahatnya sih kalau dunia entertainment itu apa persaingan atau apa itu ada nggak sih kayak gitu-gitu? Atau seberapa apa yang perlu kita khawatirkan ketika kita masuk ke dunia entertainment itulah intinya itu? Oh, itu mah sangat luar biasa, Bang, sangat luar biasa godaannya. Jadi kayak gini, kalau kita mau nyemplung, benar-benar kita mau nyemplung itu kita harus benar-benar basah gitu. Basah. Nah, terus kalau kita nyemplung itu tujuan kita nyemplung itu kan untuk mencapai dasar nih, Bang. Dasarnya si laut itu dinginnya seperti apa tuh harus Heeh, kita heeh, harus tahu nih. harus. Nah, sementara sementara perjalanan dari atas menuju dasar itu di sana kan banyak menemukan binatang-binatang yang kita nggak kenal tuh. Iya, Iya nggak? iya, iya. Banyak binatang-binatang yang nggak kita kenal, yang gimana Mhm, caranya itu pasti bakal ketemu sama binatang-binatang begitu. Nah, mhm. gimana caranya biar biar kita selamat dan kita sampai dasar nih, Minimal survive nyampe ya. sampai dasar. Iya, karena kalau misalnya kita apa namanya ngelawan hiu, ya mati Heeh. kita. Iya, iya.
Ya kan, kalau hiu dilawan kita mati. Wah. Tapi gimana caranya biar hiu itu pasti bakalan ada, nggak mungkin enggak. Nah, gimana caranya biar hiu itu nggak ngelihat kita? Ya, biar kita nggak dimakan, karena tujuan kita adalah nyampe dasar nih. Ini maksudnya itu filosofinya kayak gitu nih, Bang. Ya, ya, oke. Jadi di dunia industri itu jadi kayak gini, suatu lapangan nih, ada satu lapangan itu anggap aja itu dunia industri. Nah, Ah, pintunya itu cuma ada satu dan kecil. Jadi yang di luar lapangan ini, yang dia berlomba-lomba untuk bisa masuk ke pintu itu kan berdesak-desakan itu kayak gimana tuh gitu. ini. Jadi godaan-godaan dari sana dari sini itu banyak sekali godaan. Anggap aja godaannya godaan apa ya, non teknis sih sebetulnya, kebanyakannya Oke. godaannya non teknis. Jadi ada yang begini, ada yang begitu, yang pada akhirnya lupa dengan tujuan kita. Jadi Iya. akhirnya nggak nyampe lah ke pintu itu gitu. Nah, setelah nyampe di dalam dunia apa di lapangan industri itu juga kan siapa yang bertahan dia yang tetap di situ, yang nggak bertahan ya keluar lagi pakai pintu yang belakang akhirnya. Iya, iya. Jadi Paham, paham, Bang. Iya, iya. berat bang. Jadi makanya welcome to the jungle kalau kata saya bilang sih. Saya bilang sama anak-anak The Bungsu nih kemarin. Welcome to the Eh, jungle. Oke. iya, bilang sama anak The Bungsu, oke siap ya. Kita rilis ya kalian ya, kita begini Nah, begini begini. nah, Welcome to the jungle ya. Nah nah. belum apa-apa udah ada yang mau ngeganggu rumah tangga ya kan. Ya. Oh gitu. Ada fans, ada salah satu fansnya vokalisnya yang benar-benar dia ngejar-ngejar, yang kesannya nggak apa-apa lah gue jadi yang kedua atau Waduh. apalah gitu bahasanya kan itu Iya, iya, iya. salah satu goda-godaan Ya, yang begitu. gangguan ya. Betul, Banyak, betul. Itu masih yang contoh kecil lah, Bang. banyak Contoh faktor kecil. X-nya yang bisa Betul. Nah, bisa merubah karakter nanti dari betul. situ. Oke. Nah, dari teknisnya, misalnya ada orang yang butuh drummer nih, oh nggak usah sama Kang Herman mah orangnya begini, 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 udah mendingan Ah, sama gua. Nah, yang begitu-begitu juga banyak sabotase. tuh. Iya, Oke. yang begitu-begitu juga banyak tuh. Belum lagi kayak misalkan undangan ke sana ke sini gitu kan tanpa termanage padahal kita apa ya ada agenda yang harusnya kita penuhinya di sana tapi kita malah hadirnya di sini kayak gitu ya. Itu Ya, juga sering. begitu Bang. Banyak lah. Jadi kalau misalnya disebut keras memang keras, tapi kalau seandainya kita sudah pintar untuk menghadapinya, minimal tahu cara menghadapi ular ini. Kalau ada ular jangan lari, kalau lari dipatok lu kan gitu. Iya, Lu diem aja karena ular nggak tahu kalau lu hidup. Jadi pada akhirnya kan ular itu cuma ngelewat doang gitu. iya, iya. Nah, harus ada antisipasinya seperti itu harus tahu gitu. Selamat tinggal.